Cerdas, langkah RI tekan impor BBM mobil listrik solusi terbaik. PT PLN Persero melakukan uji jalan mobil listrik untuk membuktikan besaran penghematan yang diperoleh jika menggunakan mobil listrik dibandingkan dengan mobil konvensional berbasis BBM. Uji coba ini dilakukan langsung oleh jajaran direksi PLN. Ternyata tak disangka, penghematannya pun cukup besar, selain hemat juga tidak bising. Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengaku tak menyangka ketika dihitung, pengendara mobil listrik hanya perlu merogoh kocek Rp10.000 alias ceban saja untuk menempuh jarak 72 km. Darmawan mengatakan hitungannya 1 kW itu bisa dapat 10 km. Pihaknya sudah menjajal 72 km. Artinya pelanggan hanya perlu uang Rp10.000 untuk menempuh 72 km. Jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak atau BBM, maka dengan jarak tempuh 72 km, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp60.000 dengan asumsi harga BBM sebesar Rp9.000 per liter. Selain lebih hemat, akselerasi tarikan mesin juga lebih kencang daripada mobil biasa dan juga tidak bising karena mobil listrik ini senyap. Darmawan menilai penggunaan mobil listrik banyak membawa manfaat jika dilakukan secara masif, seperti mengurangi emisi karbon bisa terasa lebih cepat. Selain itu, bensin memiliki berat jenis sekitar 0,8, jadi 1 liter bensin beratnya 800 gram. Kandungan karbonnya 90 sekian persen, tapi bukan berarti total karbon yang dihasilkan 700 sekian gram. Dengan mobil listrik per kilowatt listrik PLN hanya menghasilkan emisi karbon hanya sebanyak 0,85 kg saja. Penggunaan mobil listrik juga bahkan bisa mengurangi beban impor minyak mentah. Saat ini kebutuhan BBM per hari mencapai 1,3 hingga 1,5 juta barel per hari, padahal produksi minyak nasional hanya 700.000 barel per hari. Belum lagi semakin hari kebutuhan BBM akan semakin meningkat, padahal produksi minyak tidak bisa dipungkiri, terus mengalami penurunan alamiah, artinya beban impor akan lebih besar. Dengan menggunakan mobil listrik, pemerintah bisa mengurangi beban current account deficit atau CAD, atau defisit transaksi berjalan yang terus tergerus dengan impor minyak mentah. Langkah PLN menjual mobil listrik ini untuk memastikan kepada pelanggan untuk tak ragu menggunakan kendaraan listrik. Selain terbukti lebih hemat dan ramah lingkungan, PLN dapat mempercepat penetrasi pasar kendaraan listrik juga menyediakan infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Saat ini tercatat sudah ada 47 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang beroperasi di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun nanti akan ada 67 unit SPKLU yang beroperasi lagi. Selain itu, PLN juga menghadirkan produk home charging services yang disiapkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan fasilitas dan layanan pendukung dalam penggunaan KBLBB. Produk home charging services merupakan produk layanan satu pintu bagi pelanggan yang melakukan transaksi pembelian KBLBB di penyedia KBLBB yang bekerja sama dengan PLN. Keuntungan dari fasilitas tersebut adalah layanan tambah daya listrik, sehingga konsumen pemilik mobil listrik tidak perlu ragu akan kecukupan daya listrik di rumahnya. Hasil riset dari berbagai lembaga menunjukkan pada 2020 penjualan mobil listrik naik 46%. Hal ini berbanding terbalik dengan mobil konvensional yang justru penjualannya menurun hingga 14%. Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada 2030 mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik dengan 31.859 unit SPKLU. Jumlah kendaraan listrik ini diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kiloliter pada tahun tersebut. Kilang minyak Cilacap kebakaran, Pertamina tegaskan pasokan aman. Tangki di kilang minyak PT Pertamina Persero Cilacap, Jawa Tengah mengalami kebakaran pada Sabtu petang kemarin. Kebakaran tersebut menimpa tangki 36T102. Ketika terjadi kebakaran, Pertamina langsung melakukan alih tangki komponen produk Pertalite yang tidak terbakar di tangki 36T101 ke terminal BBM Lomanis. Dalam upaya memadamkan api, perseroan menggunakan foam monitor dengan kapasitas penuh, water sprinkle, dan truk pemadam kebakaran agar api tidak menyebar ke tangki-tangki lain. Upaya pemadaman secara ofensif dilakukan dengan mengerahkan sekitar 50 personel dari Tim Bantuan Keadaan Darurat atau TBKD dan 30 personel pemadam dari internal Pertamina. Perseroan juga melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri untuk mengamankan kondisi di lokasi sekitar area kejadian. Atas insiden tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Persero Niki Widiawati meminta masyarakat tidak panik buying.
Pihaknya menegaskan telah memeriksa langsung kondisi stok baik di tangki-tangki di kilang dan di pipa, tangki di seluruh terminal bahan bakar minyak, maupun stok-stok yang ada di SPBU. Lebih lanjut, Niki mengatakan ada beberapa produk ini justru stoknya berada di atas standar minimum. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat, kami menjamin pasokan BBM dan LPG tidak terganggu dengan adanya insiden ini. Jadi mohon tidak ada panik buying karena stok sangat aman, kata Niki saat konferensi pers virtual pada Minggu 14 November 2021. Berdasarkan data Pertamina, stok premium cukup untuk 27 hari, Pertamax 15 hari, Pertalite di atas 10 hari, Solar 20 hari, Aftur 35 hari, Pertamax Turbo 50 hari, dan LPG 12,7 hari. Perseroan memastikan pendistribusian BBM berlangsung seperti biasa, baik di Jawa Tengah maupun sebagian Jawa Barat yang merupakan wilayah cangkupan dari kilang Cilacap. Niki menjelaskan dengan beroperasinya Pertamina Integrated Command Center, pihaknya tidak hanya bisa memantau proses pemadaman, namun juga bisa mengecek kondisi kilang. Niki menambahkan selain memantau proses pemadaman, pihaknya juga mengecek langsung kondisi kilang. Dia memastikan terbakarnya satu kilang minyak dari 228 kilang di Cilacap, Jawa Tengah tidak membuat operasional shutdown. Kilang yang lain tetap beroperasi sehingga tidak berpengaruh pada proses produksi. Dalam keterangannya, dia mengatakan melakukan evaluasi investigasi lebih lanjut tentang kejadian ini, karena insiden ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kemudian diambil langkah-langkah ke depannya. Kebakaran pada salah satu kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah sejatinya telah padam pada pukul 23:05 waktu Indonesia Barat. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah 80 menit berhasil dipadamkan, api kedua kembali berkobar. Hal itu mengakibatkan pihak Pertamina hingga akhirnya api dipastikan padam secara total pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Tepatnya pada hari Minggu 14 November 2021. Dan dinyatakan dalam kondisi aman pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Pihak Pertamina melalui siaran persnya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik buying. Pendistribusian BBM dan LPG berlangsung seperti biasanya, baik di daerah Jawa Tengah maupun sebagian Jawa Barat yang merupakan cover area dari kilang Cilacap. Atas kesigapan dan keberhasilan pemadam api pada salah satu kilang minyak di Cilacap, Niki Widiawati selaku Dirut mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah melakukan the best effort defensif dan juga ofensif pada api pertama dan kedua, sampai akhirnya api benar-benar bisa dipadamkan dan keadaan dipastikan aman pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat.